Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Hadirin sekalian, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas ini tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita dibangkitkan nanti setelah hari kiamat, hari kehancuran, setelah ditiup sangkakala, maka segala sesuatu hancur dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa hancur dalam waktu yang sangat cepat? Rasul SAW sebutkan ketika kita hendak mengambil makanan, sudah diambil di tangan, lalu kemudian hari kiamat terjadi, tidak sempat makanan itu masuk ke dalam mulut kita, kehancuran terjadi. Tidak ada yang sempat mengkhabarkan terlebih dahulu kepada seseorang, telepon orang, tidak sempat. Ya. Tidak sempat juga memberikan wasiat, kasih pesan, tidak sempat. Tidak seperti mungkin yang sebagian orang gambarkan. Kiamat terjadi, orang masih bisa menghindar. Itu semuanya hayalan semuanya. Itu hayalan level paling tinggi dari orang-orang kafir. Berhayal bisa lolos dari kematian, padahal dia nggak akan mungkin bisa lolos dari kematian itu. Sehingga sampai ada di antara mereka itu orang lagi sekarat, dimasukkan ke dalam tabung, mau lihat ruh kayak apa. Saking penasarannya mereka terhadap kematian. Begitu juga kiamat, mereka berusaha untuk membayangkan kiamat bisa lolos dari kiamat tersebut. Cepat atau lambat, pasti semua kita akan mengalami kondisi itu. Lalu kemudian setelah kehancuran, ditiup lagi sangkakala yang kedua. Entah berapa lama jaraknya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan ma baina nafkhatain arba'un. Jaraknya 40. Ketika ditanya 40 ini 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun, wahai Abu Hurairah, saya tak pernah tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi para penuntut ilmu di zaman itu, ya mereka menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa sulit untuk memahaminya. Mungkin kalau kita sekarang nanya-nanya terus, ya Rasulullah SAW ditanya terus 40 apa ini Rasul ini? Tapi tidak, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katakanlah 40 hari, tapi tentu hitungan hari di saat itu tidak seperti hitungan hari-hari ini. Ya, tak sama hitungan harinya. Kalau hitungannya hari 40 hari saja, misalnya menurut hitungan sekarang sudah cukup lama itu. Lalu kemudian ditiup, pada tiupan yang kedua manusia semuanya dibangkitkan. Seluruhnya dibangkitkan, lalu kemudian dikumpulkan di mahsyar. Kalau hari ini kita di pagi hari lihat matahari jauh, semakin siang semakin jauh, makin tinggi, tapi makin panas. Tapi pada saat itu matahari dekatkan 1 mil. Ditanya yang meriwayatkan hadis ini, 1 mil itu apakah 1 mil jarak? 1 mil jarak atau 1 mil itu besi kecil, kira-kira panjangnya segini, yang digunakan oleh kaum wanita untuk pakai apa? Pakai apa zaman sekarang? Celak ya, sifat ya. Zaman dulu belum ada eyeliner, belum ada. Iya. Sayyidina Syams, matahari didekatkan. Tapi uniknya pada saat itu manusia nggak ada yang meleleh ya.
sekarang matahari didekatkan kepada kita, sedikit saja apa yang terjadi? Kebakar, bumi hancur. Tapi pada saat itu matahari didekatkan, nggak ada manusia satupun yang meleleh pada saat itu. Berarti memang beda. Manusianya pada saat itu beda dengan manusia yang sekarang. Karena kalau kayak seperti sekarang ketika dibangkitkan kita, meleleh kita habis. Bumi yang dipijak putih seperti perak. Di dalam riwayat yang lain putih seperti tepung. Karena bumi itu sudah diganti, bukan lagi bumi seperti yang kita pijak sekarang. Bumi yang kita pijak sekarang dari tanah, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang cadas. Ada bahkan satu daerah ada yang tanahnya itu tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan karena berpasir. Tanah yang kita pijak seperti sekarang saja kondisinya panas. Bagaimana kalau seandainya tanah atau bumi yang dipijak perak? Seperti orang dipanggang. Pada saat itu panasnya luar biasa sehingga kemudian manusia ada yang berkeringat, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang bahkan sampai dadanya, ada yang sampai pertengahan telinganya, yang berarti tenggelam dengan keringatnya sendiri. Anda tahu berapa lama berdiri itu? Ada yang tahu? 50.000 tahun. Dan tidak ada tempat untuk duduk. Berdiri hanya tempat untuk 2 kaki saja. Kanan sudah orang lagi, kiri sudah orang lagi, depan sudah orang lagi, belakang sudah orang lagi. Tidak ada tempat duduk. Pada saat itu juga tidak ada tempat orang untuk bernaung dari terik panas di mahsyar pada saat itu. Nggak ada tempat untuk bernaung. Tak ada tenda ataupun yang semisalnya. Orang bisa bernaung di bawahnya, tidak ada juga, karena pada saat itu buminya rata semuanya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Mungkin kalau ada yang tinggi, orang bisa bersembunyi di baliknya sehingga kemudian terhindar dari sengatan sinar matahari. Pada saat itu tidak, buminya rata semuanya, sehingga tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada tempat orang untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang begitu terang yang mengena dan menimpa dirinya. Tahukah kita ternyata ada 7 golongan yang Rasul SAW sabdakan dia mendapatkan naungan pada hari itu. Naungan dari mana? Pada saat itu nggak ada bangunan. Pada saat itu tidak ada bangunan, nggak ada juga tempat berteduh, tidak ada tenda atau semisalnya. Terus dari mana ada naungan? Ternyata yang menjadi naungan pada saat itu adalah arasy-Nya Allah Rabbul Alamin. Nah, Anda tahu, ada yang tahu arasy? Jadi sebelum kita lanjutkan, daripada ntar dilanjutin jauh-jauh, istilah-istilahnya banyak yang belum tahu. Iya, jangan sampai saya larinya cepet gitu, tahu-tahu yang ini belum gitu kan, belum dimengerti. Sehingga sananya Allah Rabbul Alamin. Ada lagi yang tahu? Oh, tempat berpijak kursi. Kursi, itu kursi, lain kursi, lain arsy. Ada lagi yang tahu? Gak ada yang tahu lagi. Nggak usah takut, salah juga nggak dihukumkan tadi itu, salah nggak dihukum, nggak disetrap, nggak kan? Iya, salah nggak disetrap, nggak dihukum, masa dihukum. Baik, saya cerita aras dulu kalau begitu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Arasy-Nya Allah Rabbul Alamin adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang paling besar melebihi arasy.
Galaksi apa? Bima Sakti. Saya juga nggak tahu kenapa jadi galaksi Bima Sakti. Kenapa nggak galaksi Arjuna gitu aja ya? Ya terserah lah, kayaknya udah terlanjur udah galaksi Bima Sakti. Kenapa nggak galaksi Distira gitu ya? Ini juga mesti ada hal-hal yang harus diteliti. Kenapa harus Bima Sakti? Tahukah kita ternyata di sana banyak sekali galaksi-galaksi yang lain selain Bima Sakti, jauh lebih besar. Kalau kita ketahui matahari dengan bumi besar mana? Matahari. Berapa kali lipat besarnya? 10? Ya perkiraan itu juga. Dan tahukah kita ternyata ada makhluk yang beratus kali lipat, bahkan ribuan kali lipat, bahkan jangan-jangan jutaan kali lipat lebih besar dibandingkan apa? Matahari. Dan itu Anda tahu masih dalam ruang lingkup mana? Masih dalam ruang lingkup mana? Galaksi. Satu galaksi. Bagaimana dengan miliaran galaksi yang ada di langit? Dan itu masih dalam ruang lingkup langit. Langit ada 7 lapis. Masih dalam ruang lingkup langit. Berarti langit begitu luasnya, luar biasa. Sampai mungkin kita kalau malam hari kita lihat ke atas ada satu bintang, klip. Besok malam Anda lihat di tempat yang sama, dia tidak ada. Pertanyaan, apa dia hilang? Kemana dia? Di tempat yang sama. Kita baru mau ngomongin aras. Kita mulai dari langit dulu deh. Biar kita bisa tahu bagaimana besarnya arasnya Allah Rabbul Alamin. Kita bicara langit dulu. 7 lapis langit itu tidak seperti yang diungkapkan oleh sebagian orang, itu 7 planet. Bukan. Ya, bukan. Ditambah lagi 7 planet itu juga berdasarkan hasil analisa sekarang ada yang bantah juga ternyata bukan planet. Misalnya seperti apa? Pluto. Belakangan dibantah, dia bukan planet. Dan seterusnya, itulah manusia dengan keterbatasan ilmunya. Ma syaitum khalqas samawati wal ardh. Aku tidak pernah perlihatkan kepada mereka, kepada manusia penciptaan langit dan bumi. Apa pernah ada manusia satu manusia saja, termasuk Adam alaihissalam, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh penciptaan langit dan bumi prosesnya. Ada yang pernah diperlihatkan itu kepada Allah Rabbul Alamin? Oleh Allah Rabbul Alamin? Tidak ada. Kita hanya melakukan perkiraan semuanya. Mulai dari teori yang paling terkenal, Big Bang sekalipun, itu hanya prediksi. Ya terserah Anda setuju sama saya apa enggak, asal. Nggak ada alasan buat saya karena nggak ada hubungannya buat saya soal nilai. Beda kalau saya masih sekolah, saya jawabnya, oh Big Bang belum tentu benar loh, salah saya nilainya. Iya kan? Iya. Saya bantah misalnya, ini teori homo jakensis, soloensis ini salah, saya nggak mau ini. Enak aja. Nenek moyang saya Adam alaihissalam, nilainya jelek langsung. Remedial. Iya. Langsung remedial. Ya mungkin kalau mau remedial, Pak saya mau remedial langsung sama homo jakensis, solensisnya. Kata gurunya, maksud Anda saya homo solensis gitu. Ya teori apalah itu tentang penciptaan. Itu semua prediksi. Tapi pernah lihat videonya Harun Yahya ya? Ada yang pernah nonton? Kami juga bawain teori Big Bang ya. Namun ini juga banyak dikritisi oleh para ulama. Karena memang Harun Yahya bukan ulama di bidang tafsir. Bisa jadi ayat yang dia bawakan benar, namun pemahamannya kurang tepat. Karena Allah tidak pernah memperlihatkan kepada kita bagaimana penciptaan langit dan bumi. Apalagi langit. Langit
Dalam satu hadis disebutkan jarak antara bumi dan langit perjalanan 500 tahun. Orang jalan kaki nggak berhenti-berhenti. Tebalnya setiap langit perjalanan 500 tahun. Berarti berdasarkan hadis itu diriwayatkan Abu Dawud, hadis ini memang banyak juga diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama, sebagian menguatkan, sebagian melemahkan. Tapi angka 500 tahun itu bukan berarti sesuatu yang pasti, yang bukan berarti mesti segitu. Kalau berdasarkan hadis ini saja berarti kita membutuhkan 1000 tahun untuk menembus satu langit. Sampai di satu langit dan menembusnya membutuhkan 1000 tahun. Di langit yang pertama saja itu makhluk begitu besar-besar. Belum lagi naik langit yang kedua, belum lagi langit yang ketiga, belum lagi naik yang langit yang keempat, belum lagi naik yang langit ke-5, 6 sampai langit yang ke-7. Di langit ke-7 itulah Sidratul Muntaha. Ada yang tahu Sidratul Muntaha? Sering dengar ya? Sering dengar kan? Ya, tadi saya bilang ini banyak istilah yang sering dengar tapi tidak ngerti. Mau nanya takut, gitu. Mau jawab takut salah juga. Sidrah itu pohon. Hadis-hadis sahih menyebutkan dia itu adalah pohon yang akarnya di langit yang ke-6 menjulang tinggi sampai ranting-ranting dan ada daunnya di langit yang ke-7. Berarti tingginya itu pohon dari akarnya sampai naik ke atas 1000 tahun perjalanan 1000 tahun. Kenapa disebut muntaha, penghabisan? Karena ilmunya para malaikat hanya berhenti sampai di situ. Naik ke atas lagi tidak tahu. Di langit yang ke-7 permulaan surga. Di surat An-Najm ada disebutkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di Sidratul Muntaha. Itu untuk kedua kalinya. Pertama ketika di bumi menerima surat Al-Mudaththir. Dan disitulah surga. Permulaan surga di situ. Apa berarti sampai langit ke-7? Dari perjalanan langit ini saja kita sudah sulit untuk membayangkan bagaimana besarnya. Tadi saya sudah sebutkan berapa banyak makhluk-makhluk yang besarnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, jangan-jangan jutaan lebih besar dibandingkan matahari. Terus kalau begitu bumi sebesar apa? Terus kalau begitu bumi sebesar apa? Dari benda-benda langit itu bumi sebesar apa? Terus manusianya sebesar apa? Perumpamaan yang sering kita dapati di dalam Al-Quran apa? Seberat biji zarrah. Perumpamaan yang sering kita dapati di dalam Al-Quran atau hadis apa? Seberat apa? Biji zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seberat biji zarrah. Biji zarrah itu apa sih? Nggak tahu juga. Ini banyak nggak tahunya. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting masih mau cari tahu. Ada yang bilang biji zarrah ini biji sawi. Biji sawi. Ada yang tahu biji sawi? Nggak tahu juga. Kebanyakan mesin kayaknya gitu. Sawi itu ada biji-bijiannya itu paling hitam-hitam. Anda ambil ballpoint, kasih satu titik di tangan, itu satu biji sawi itu. Atau biji sawi kecil mana? Kecil mana? Atau itu hanya perumpamaan. Dikatakanlah atau. Pernah satu ketika ada seorang ulama ditunjukkan oleh seorang ahli astronom, universe, langit. Gambarnya begitu besar. Pada titik, ada yang agak besar, ada yang agak besar. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin kalau saya tidak salah ingat. Dia tanya sama ahli astronom. Pertanyaannya bukan mana bumi, matahari yang mana ya?
Matahari yang mana ya dari benda langit ini? Matahari yang mana ya? Ditunjuk salah satu titik ini matahari. Sedangkan yang lain jauh lebih besar dari matahari. Allah. Ini masih dalam ruang lingkup. Nah, ternyata langit ketujuh masih naik lagi ke atas. Perjalanan 500 tahun naik ke atas, ada kursi tadi yang disebut. Berapa besarnya kursi? Ada yang hafal ayat kursi? Berapa besarnya kursi? Perhatikan ayatnya, ada yang hafal ayat kursi. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard. Apa artinya? Mencakup loh, bukan sebesar, bukan sama loh ya. Wasi'ah itu memuat. Kursinya Allah memuat, mencakup langit dan bumi. Memuat, bukan sama besar. Berarti lebih besar. Ada beberapa asar menyebutkan luasnya kursi itu seperti, Anda tahu tameng? Tahu ya? Tameng. Perisai. Perisai diletakkan di atas perisai itu 7 uang logam. 7 uang logam itu ibarat langit dan bumi, dan perisainya itulah kursi. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa kursi itu ibarat padang pasir yang luas. Langit dan bumi, ini sepertinya baterainya nih. Ibarat padang pasir, lalu kemudian, ini kayaknya lebih enak nih, lebih ringan. Ibarat padang pasir, ada yang pernah ke padang pasir? Padang terus ada pasirnya. Itu orang Padang berarti. Padang pasir, di tengah-tengah padang pasir yang hanya terlihat ujung-ujungnya saja. Semuanya pasir sepanjang memandang. Lalu kemudian dia punya lingkaran, satu lingkaran. Nah, lingkarannya ini kita ambil yang agak besar. Gak usah yang terlalu kecil. Kalau lingkaran cincin terlalu kecil, katakanlah gelang. Lempar. Lingkaran gelangnya itulah langit bumi seisinya. Padang pasirnya itu kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi sudah disebutkan oleh salah satu rekan Anda tadi, bahwa kursi itu adalah tempat apa? Berpijak 2 telapak kaki Allah. Ada yang bisa bayangin kalau begitu? Ada yang mampu bisa bayangin? Ada? Tunjuk tangan, ada yang mampu? Nggak ada. Selesai kalau begitu, nggak ada urusan. Kalau ada orang berkata, masa Allah punya kaki? Kita katakan tentu berbeda dengan makhluk. Yang mengatakan itu bahwa kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah tadi kita sudah sebutkan kursi naik ke atas, lalu kemudian ada lautan. Tadi saya sempat singgung, jadi kalau seandainya hujan yang begitu deras turun hanya mengandalkan menguapnya air laut, seberapa banyak yang menguap? Itu kan teori yang kita pelajari dulu ya. Air laut menguap, menggumpal jadi awan hitam, lalu kemudian turun hujan. Pertanyaan, seberapa banyak dia menguap, kok turunnya banyak kali? Pertanyaan sederhana. Iya kan? Pertanyaan sederhana, seberapa banyak dia menguap sehingga kok turunnya di beberapa tempat bersamaan, di waktu yang bersamaan, hujan deras, bahkan bisa terjadi banjir bandang, bukan hanya di Indonesia. Nah itu
lautnya seberapa banyak yang nguap, mestinya kering dong tuh laut ya. Gara-gara nguap segitu banyaknya turun. Wallahu a'lam. Itu aja manusia lagi-lagi hanya bisa memperkirakan apa yang dia tahu. Naik ke atas, di atas lautan itulah arasy-Nya Allah Rabbul Alamin. Itu ibarat atap bagi seluruh makhluk. Atap bagi seluruh makhluk. Yang semua makhluk di bawah semua. Tidak ada satupun makhluk yang di aras setara dengan aras, di atas aras tidak ada. Di bawah semua. Di bawah semua. Dan ketika kursi, tadi kita sebut kursi begitu besarnya, gantian kalau dia yang diletakkan di atas aras, dia menjadi lingkaran gelang. Sedangkan aras adalah padang pasirnya. Lalu siapa yang mampu membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Membayangkan aras saja dia tidak mampu, membayangkan kursi tidak mampu, bayangin lautan, bisa ada lautan di sana tidak mampu. Yang dalamnya perjalanan 500 tahun dia tidak mampu bayangkan. Gimana dia bayangkan Allah Rabbul Alamin? Di sini akidah yang paling mendasar yang harus diyakini oleh seseorang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari semua makhluk itu, aras yang paling besar. Dan Allah Rabbul Alamin tentu tidak mungkin sama besarnya dengan aras. Kan tidak mungkin. Jauh lebih besar lagi. Berarti kalau begitu dunia apa? Kecil. Bumi gimana? Kalaulah antum hari ini Allah berikan rezeki masing-masing 100 triliun, mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Enteng. Nggak ada yang mudah. Allah punya langit dan bumi seisinya, aras milik Allah. Cuma ngasih anda sekalian, satu orang 100 triliun ringan. Tidak sedikit mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua, bahkan manusia semuanya, jin kalau perlu semuanya dikasih kekayaan masing-masing 100 triliun, tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya ke lautan lalu diangkat. Yang nempel di air, yang nempel di tangan dengan yang tersisa banyak mana? Bukan tersisa, emang nggak terkurangi sedikit pun, hanya yang nempel di tangan. Kalaulah seluruh makhluk semuanya berkumpul, dipenuhi semua permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya seperti ini. Makanya kalau minta ya jangan, nggak usah tanggung-tanggung kalau minta. Ya, Rasulullah SAW sabdakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Kalau minta surga firdaus. Jangan minta di emperan surga. Gak main. Ya saya mau di emperan surga aja udah seneng, gak main. Soalnya pakai ngemper. Fa innaha awsatul jannah. Surga firdaus, surga yang terbaik. Wa a'laha, dan surga yang paling tinggi. Di derajat, tahu derajat? Derajat itu maksudnya adalah tingkatan-tingkatan di surga. Makin tinggi makin bagus. Yang paling tinggi firdaus. Apa kata Rasulullah SAW? Fauqahu arsyur rahman. Yang jadi atapnya firdaus itu adalah arasnya Allah Rabbul Alamin. Nah, nanti pada hari kiamat di mahsyar, ada orang-orang yang mendapatkan naungan arasnya Allah. Anda coba lihat kalau lagi upacara, yang di tribun adem tuh VIP ya. Yang kepanasan prajurit, kopral, kolonel, yang kepanasan. Di tribun khusus. Sayang waktu kita terbatas. Kalaulah saya dikasih waktu 2 jam pun belum tentu cukup saya jelasin semuanya. Bahkan ada semacam mimbar, tempat yang lebih tinggi, panggung mungkin kalau zaman sekarang, itu ada orang-orang khusus yang Allah tempatkan di situ pada hari mahsyar. Anda jangan kira, tadi kita disebutkan, jangan kira di mahsyar itu panasnya seperti di dunia. Jangan kira berdirinya di mahsyar itu hanya lamanya seperti upacara bendera, yang hanya 1 jam, 2 jam. Mungkin kalau Anda lihat ada orang upacara bendera, 2 jam berdiri, selesai upacara langsung pingsan. Itu baru panasnya dunia. Gitu. Nah nanti ada orang-orang yang mendapatkan naungan, dia nggak kepanasan, dapat tempat khusus VIP. Dan Rasul sebutkan 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil.
Yang kedua adalah syabun nasara fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya sebutkan dulu. Kemudian selanjutnya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bukan berarti hatinya terpaut dengan masjid ditaruh di masjid itu, enggak, artinya cinta datang ke masjid. Selesai dia datang lagi ke masjid. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, rajulan yatahabba fillah, orang yang mencintai karena Allah. Ijtama' alaihi wa faraqa alaihi, dia berjumpa karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Makanya kalau kita mencintai teman kita karena Allah, sampaikan. Aku mencintaimu karena Allah. Gitu, tambahin karena Allah. Jadi orang kadang kita suka pelit sekali ngomong gitu. Malu kan bahkan karena Allah, beda kalau cintanya dengan makna yang lain. Nanti itu ada pembahasan tersebut. Sekalian aja. Waktunya nggak cukup, sekalian aja semuanya. Mencintai karena Allah itu adalah karena orang itu taat kepada Allah, orang itu sering memotivasi kita agar kita ingat kepada Allah, orang itu selalu mengajak kita taat kepada Allah, perbuatannya, perkataannya. Itu jadikan itu sebagai temanmu. Iya. Jadi judulnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Kalau cuma judul apa tuh? Ketika Cinta Bertasbih. Ya. Terus apa? Di dalam mihrab cinta. Sendal jepit cinta. Apa itu? Ada lagi apa? Ayat-ayat cintanya. Nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya itu. Dan ceritanya juga nggak bagus. Tapi kalau Aku Mencintaimu Karena Allah, biasa. Dahsyat itu. Ya. Keberapa tadi itu? Benar kan, Pak? Ya, berarti sekarang yang kelima. Nah, yang kelima ini juga termasuk terkait dengan para pemuda. Rajulun da'athu mar'atun dzata mansibin wa jamal. Rajulun da'athu mar'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan wanita kaya. Punya kedudukan tinggi, cantik pula lagi. Kita ngefans sama dia. Dia yang ngajak kita berzina. Aduh, sanggup deh kalau udah begitu urusannya. Biasanya kan cowok yang ngejar-ngejar ya. Cowok biasanya ini kali ini dia datengin. Lalu kemudian dia berkata, zinahi aku. Nabi Allah Yusuf, betul tak? Yusuf alaihissalam itu kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aduh gimana? Pintu sudah ditutup cekrek. Ya mesti sebagai manusia perasaan mesti ada, tidak bisa dipungkiri. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qad hamma bihi wa hamma bihi wa qad hammat bihi wa hamma bihi." Yusuf ada perasaan padanya. Dia juga ada perasaan pada Yusuf. Namanya katanya si Juleha namanya. Tapi itu tidak ada riwayat yang sahih. Tapi kalau belah namanya anggap aja namanya Juleha lah. Zulaikha. Gimana? Berarti orang, saya belum sempat cek Zulaikha ini orang mana ya? Orang Mesir kayaknya. Itu Juleha. Ya betul, Empok Juleha itu. Oleha itu. Coba dia yang ditawarin, disodorin. Masya Allah. Ya. Berat loh. Kalau dia yang nyari sendiri, dia bilang karena kamu ini enggak. Sebentar, taunya dia mendekat lalu kemudian dia bilang, zinahi aku.
Di zaman sekarang sih tidak ada yang terang-terangan begitu. Tapi kalau dia buka aurat kan sama saja itu sebenarnya ada tulisan zinahi aku sebenarnya. Iya, bagaimana coba? Iya. Apa kamu lihat dia? Jaga pandanganmu. Coba, kita suruh jaga pandangan dia, nggak jaga aurat. Kita jaga pandangan ke bawah ada. Ketika dia buka auratnya itu sama saja sebenarnya ada satu tulisan. Walaupun tulisan itu tidak terlihat, tapi syaitan menggambarkannya itu di mata Anda semuanya. Zinahi aku, sehingga kemudian suatu saat tersihir. Tidak sedikit kemudian para pemuda hilang pertahanannya. Iya itu kan zinahi aku. Sehari kuat, 2 hari kuat, 2 bulan kuat, 3 bulan nggak kuat dia. Dia buka auratnya gimana nggak bilang zinahi aku? Dia buka aurat, gitu. Iya, ini juga permasalahan susah. Ya, katakanlah dia nggak begitu, tapi dia buka auratnya. Apalagi dia sudah buka auratnya, lalu kemudian dia datangi kepada kita, ngomong terang-terangan, dibisikin di telinga, zinahi aku. Bisa langsung. Dalam kondisi seperti itu tidak ada yang kita bisa harapkan kecuali rahmatnya Allah. Semua orang, semua manusia mesti nggak mampu dia. Kalau udah begitu kondisinya. Bohong kalau orang saya mah biasa aja, gak waras. Kalau ada orang saya mah biasa aja, biar dia buka baju di depan saya mah biasa aja. Harus dicek ke dokter. Itu sama aja kayak orang lapar disuguhin makanan nggak doyan, nggak mau makan kan berarti ada masalah pada dirinya, sakit ya. Orang nggak nafsu makan kan jadi karena sakit dan seterusnya, betul? Iya. Kucing disodorin ikan asin. Ikan asin diumpetin dicari sama dia. Ya, lalu kemudian selanjutnya yang keenam adalah orang yang bersedekah, kemudian bersedekah di sedekatin, fa akhfaha. Dia bersedekah lalu disembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga dia tidak tahu tangan kirinya, ini ungkapan saja, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya dia sembunyikan sedekahnya. Enggak usah cerita-cerita, enggak usah. Ada orang sedekah. Saya sih enggak sombong nih. Orang sini aja enggak tahu. Itu yang sedekah itu siapa? Anda bukan. Jadi menyembunyikan apa? Amal. Nah yang ke berapa nih? 7. Nama apa 7? Sekarang ke 7 ya. Rajulun dzakarallaha khalian, orang yang mengingat Allah di kala kesendiriannya. Fafadat 'ainah, lalu dia menangis. Udah. Selesai dah. Udah 7 saya sebutin berarti udah selesai ya. Iya bener kan? 7, ya saya sebutin 7-7-nya. Memang itu masing-masing butuh penjelasan sendiri-sendiri, tapi secara umum itu saya tadi sudah sebutkan. Nah, ya ada memang mungkin yang jadi perhatian kita dari syabun, pemuda. Memang pemuda itu rentang waktunya sampai usia berapa? Mulai dari baligh sampai penghujung usia pemuda itu 40, itu penghujung usia muda, usia syabab 40. Itu penghujung. Dari 40 ke atas sudah mulai menuju ke usia syaikhukhah, usia tua. 40 ke atas sudah mulai menuju kepada usia syaikhukhah. Maka nanti para ulama termasuk Al-Imam Nawawi bisa dilihat di Riyadhus Shalihin menyebutkan kalau orang sudah usia 40 tahun ya banyak-banyak beramal saleh. Karena memang dia sudah mulai beranjak menuju usia apa? Usia syekh, usia tua. Matang. Nah, rentang waktu antara baligh
sampai 40 itu disebut syabab, pemuda. Cuma nanti kan ada fase-fase awal. Katakanlah biasanya kalau kita misalnya ambil 15 tahun sebagai usia baligh, tentu tidak sama, masing-masing mengalami baligh yang berbeda-beda karena anak sekarang baliknya lebih cepat. Jadi tadi gara-gara itu tadi gara-gara. Oh iya. Antum mesti rugi kalau baliknya lebih cepat. Rugi loh, baliknya lebih cepat tuh rugi. Anak SD kelas 5 udah ngerti pacaran, baliknya kecepatan. Coba bayangkan dulu anak SD, jangan anak SD, SMP kelas 1, kelas 2 SMP itu lagi main-main asyik sama teman perempuan, nggak ada perasaan apa-apa, fine-fine aja. Tapi sekarang udah mulai anak-anak SD baliknya lebih cepat, rugi orang balik lebih cepat. Masa anak-anaknya lebih kecil, lebih sempit berarti. Ya, lebih sempit. Dan memang sengaja, baik dari sisi makanan, beberapa makanan memicu hormon, atau kemudian tadi tayangan, pergaulan mempercepat usia balik. Maka berarti usia dia mestinya, katakanlah kalau untuk laki-laki 15 dia baru balik, sebelum itu dia udah keburu balik, udah keburu mimpi istilahnya orang kita lebih basah. Iya kan? Padahal rata-rata di usia 15 laki-laki balik itu rata-rata di usia. Kalau lah sebelum itu mungkin sebelumnya sedikit, tapi jadi lebih cepat. Jadi katakanlah 15 sampai 25 itu masa syabab al-awwal, masa pemuda di awal. Syekhun zani, orang udah tua masih berzina. Mohon maaf, orang tua maksudnya kan udah banyak-banyak taubat gitu ya. Udah bawa tanah gitu ya. Bawa tanah nih. Mestinya gitu, di usianya yang seperti itu mestinya dia udah banyak-banyak bertobat, tapi kok masih maksiat saja. Oh, itu udah melampaui batasnya. Bukan berarti bagi pemuda berzina boleh, tidak. Tetapi ada satu nilai yang berbeda. Makanya satu kondisi, ingat, maksiat yang sama dengan kondisi orang yang berbeda, bobot maksiatnya jadi beda. Anda perlu tahu. Zina dari pemuda dengan zina dari orang tua sama-sama zina, dosa besar, tapi bobotnya menjadi lebih berat tatkala yang melakukan itu orang tua. Kenapa? Di usianya yang semestinya dia sudah banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kondisi fisik yang sudah menurun. Makanya Islam menganjurkan para pemuda segera menikah di kondisi fisik yang masih sedang fit. Ya kalau udah 35 baru nikah, ya Allah ya Rabb. Udah doyong-doyong jalan. Itu segitu. Enggak. Gitu. Jadi orang banyak sekali sering menunda-nunda, sering kali menunda. Makanya tadi itu pun dalam rangka untuk apa? Menjaga agamanya. Menjaga apa? Agamanya. Apalagi zaman kayak sekarang ini, Masya Allah, berat, luar biasa. Bagaimana mau ibadah kalau seandainya kerjanya nongkrong di pinggir jalan, ngeliatin cewek lewat kanan. Lama-lama matanya juling juga. Malam minggu kerjanya kumpul, mencerang, gitu. Ngapain? Habis waktunya. Tidur deh. Bukan nggak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan, olahraga silakan, mubah boleh, ya. Tapi kalau dihabiskan untuk yang seperti itu, habis waktu sia-sia. Sayang, benar kan? Menghafal Al-Quran dan seterusnya. Karena itu potensial. Anda tahu bahwa di usia-usia muda itu orang nyerap ilmu mudah, belajar nggak terlampau sulit. Tapi kalau sudah naik, fase yang kedua saja, dari 25 menuju 35 itu sudah mulai berat itu. Apalagi udah makin naik. Dia membutuhkan, kalau dia sudah pemahaman, bukan lagi hafalan. Pemahaman, bukan lagi hafalan. Tapi di masa-masa awal itu hafalan. Daya ingat, kuat. Di masa-masa muda. Makanya digunakan untuk beribadah, digunakan untuk menghafal ilmu, digunakan untuk ketaatan. Mudah-mudahan nanti mendapatkan keutamaan. Bisa jadi temannya cari-cari. Kayak teman kita di rumah aja nggak ada sini, di mana? Udah dapat VIP dong di sana. Allahu Akbar. Subhanallah, dapat kita kepanasan, dia nggak kepanasan. Keutamaan yang luar biasa. Makanya ini usia muda kalau disia-siakan, sayang banget. Orang yang sudah pernah mengalami atau sudah melewati masa itu, menyesal luar biasa. Dulu tuh ngafalin ayat tuh cepet, sehari tep satu halaman.
Itu halaman, kagak main cuman sayat 2 ayat mah. Itu halaman setoran, set lancar. Insyaallah. Baca bentar ngeliat pan, set tutup, langsung inget. Gini coba antum rasakan kalau sudah mulai 25 naik ke atas, baca berulang-ulang, tutup, lihat lagi, tutup, besok lupa. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Makanya kalau memang Anda ingin kebaikan, gunakan sekarang usia muda ini kan mungkin rata-rata masih berapa di antaranya? 20. Ada yang 18. Masih fase awal semua. Dan malah katanya 13. Bisa masuk sini 13. Jalur khusus ya. Akselerasi. Iya. Alhamdulillah sekarang juga ada akselerasi gitu. Zaman saya dulu nggak ada akselerasi. Saya tidak boleh ikut akselerasi sih zaman dulu itu. Kalau boleh mungkin juga saya ikut akselerasi. Iya, di zaman itu belum ada akselerasi sekolah nasional. Alhamdulillah. Dan antum perlu satu ketahui bahwa saya kuliahnya di umum, Pak Ustadz bagaimana? Ingat, belajar di umum tidak berarti menghalangi dia untuk mempelajari agama. Antum tahu hari ini banyak para ulama latar belakangnya umum. Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu akuntansi. Sekarang jadi orang yang sangat menguasai ilmu hadis. Di Mesir ada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, sarjana sastra bahasa Spanyol dia. Sekarang jadi ulama yang menguasai ilmu hadis. Jadi nggak menutup kemungkinan Anda belajar umum tapi Anda juga menguasai ilmu agama. Bisa kok. Jangan halangi sama sekali. Ya cuman dari usia muda.